Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban dan tentunya beberapa pekan dan sudah hitungan hari kita menghadapi bulan Ramadan. Beberapa kiat yang harus kita perhatikan agar kita sukses maksimal ibadah di bulan Ramadan. Adanya kesempatan ini kita patut bersyukur. Maka di beberapa pembahasan insya Allah walaupun singkat, ada sisa waktu, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Di antara beberapa kiat para jemaah sekalian yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah meyakini keagungan bulan Ramadan. Sebab orang yang meyakini keagungan bulan Ramadan, dia akan betul-betul merasa rindu, merasa ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga dia akan mempersiapkan diri. Berbeda dengan orang yang merasakan Ramadan biasa-biasa saja. Dan pelaku maksiat, na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang dia ada yang merasa benci dengan datang Ramadan karena Ramadan banyak sekali yakni halangan, rintangan mungkin untuk perbuatan maksiatnya. Maka kita wajib meyakini keagungan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam banyak hadis ya. Di antaranya hadis yang disebutkan Nabi bahwa bulan Ramadan itu dari sejak awal malamnya dia banyak sekali keistimewaan dan itu sampai akhirnya, sampai akhir Ramadan. Termasuk diantara dibukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dalam riwayat yang lain, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan dan semisal, termasuk Allah memiliki pembebasan atau Allah akan memberikan keselamatan dari api neraka bagi orang yang memang dibebaskan oleh Allah. Semoga kita termasuk di antara salah satu yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Dan dalam hadis disebutkan wadzalika kullu laila, dan itu setiap malam pembebasannya. Berarti ini sebagai bentuk bantahan kepada hadis yang mengatakan Ramadan itu satu bulan itu dibagi 3. 10 pertama rahmat, 10 keduanya katanya maghfirah, 10 ketiganya itu pun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ternyata itu tidak benar. Yang benar pembebasan api neraka, rahmat dan maghfirah itu dari sejak awal sampai akhir. Ya, baik. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kita berdoa. Doa karena siapa yang jamin kita bisa bertemu dengan Ramadan, walaupun mungkin sudah dekat sekali menghampiri kita. Namun tetap doa agar kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah. Ada doa yang dijelaskan oleh para salaf, diantaranya Yahya bin Abi Katsir mengatakan bahwa doa para salaf agar ketemu Ramadan itu adalah Allahumma salimni ila Ramadan wasalim li Ramadan wa tasallam min mutaqabbalah. Ya Allah, selamatkanlah aku agar aku bisa bertemu Ramadan, dan ketika di bulan Ramadan aku pun beri kesehatan, beri keselamatan. Karena bertemu Ramadan percuma kalau kitanya sakit, kitanya tidak bisa maksimal ibadah. Dan kalau ibadah pun percuma kalau tidak diterima, maka terima ya Allah ibadah kami. Ini doa yang bagus ya dibaca. Dan ini doa ini bukan dari Nabi, bukan, tapi dari para as-salaf. Mereka terbiasa membaca doa ini. Adapun doa yang dinisbatkan kepada Nabi itu tidak benar ya. Allahumma barik lana fi Rajab, kata Anas bin Malik disebutkan dalam hadisnya. Kalau Nabi sudah masuk Rajab, beliau baca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah ini doa ini berjamaah. Kalau kita meyakini doa Nabi yang dibaca kalau masuk bulan Rajab, penetapan seperti ini tidak boleh, tidak benar. Tapi bukan berarti seorang muslim tidak boleh baca doa ini. Boleh-boleh saja seorang muslim membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ketika di bulan Rajab kemarin boleh-boleh saja, namun jangan meyakini ini doa yang harus diucapkan di bulan Rajab dan ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak boleh, penetapannya itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga, sikap kita sebagai seorang muslim adalah hendaknya kita gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena seorang muslim kegembiraan adalah pada saat Allah memberikan musim-musim ibadah. Di surah Yunus Allah berfirman tentang bagaimana kegembiraan seorang muslim. Kegembiraan seorang muslim bukan dalam urusan dunia, bukan dalam urusan yakni sifatnya aksesori dunia, harta, tahta dan semisal. Kebahagiaan hakiki seorang muslim ketika Allah memberikan taufik berbuat amal ibadah, beramal saleh. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
Wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira. Dia lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa harta benda. Jadi kita datang Ramadan gembira dengan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan Allah, bulan di mana kaum muslimin berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Ya. Makanya dibolehkan untuk memberikan kabar gembira ini dengan saling mengucapkan selamat ketika datang bulan Ramadan. Itu dibolehkan. Makanya Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabat kalau datang Ramadan. Abu Hurairah menceritakan, karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu, bahwa Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya biqudumi syahr Ramadan, dengan kedatangan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab yang mengisyaratkan, dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa saling bertahniah, mengucapkan selamat ketika datang Ramadan, ini masyruh, disyariatkan. Ya. Misalnya, perkataan beliau Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, kalau di buku di halaman 7, dilihat. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, dia mengatakan, wa qala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahni'atin nas ba'dahum ba'dan bi syahri Ramadan. Sebagian ulama mengatakan, kata Al-Hafidh Ibn Rajab, bahwa hadis ini adalah merupakan dalil. Ini Nabi memberi kabar gembira ya kepada para sahabatnya. Ini sebagai dalil fi tahni'atin nas, ya, tentang dibolehkannya, disyariatkannya manusia saling mengucapkan satu sama lain ucapan selamat dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya. Demikian pula disebutkan anna tabsyira biqudumi Ramadan wa tahni'ata bi'idraki masyru', bahwa memberikan kabar gembira dengan datangnya Ramadan, ucapan selamat dengan bertemunya bulan Ramadan adalah hal yang disyariatkan. Baik. Kemudian sikap kita sekarang adalah tawakal. Artinya, kita tidak tahu umur kita di tangan Allah. Kita tawakal, serahkan semua kepada Allah. Karena Allah SWT yang menguasai kita, yang memiliki umur kita. Kita tawakal. Karena mampunya atau tidak mampunya kita, panjang usia kita sampai Ramadan atau tidaknya, ini semua adalah di tangan Allah SWT. Dan kita wajib yakin bahwa kita bisa ibadah itu karena inayah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tawakal. Artinya tawakal ini serahkan semua kepada Allah. Bahwa Allah yang akan memberikan kepada kita taufik, ya Allah yang akan membantu kita, menolong kita untuk kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Karena semua ibadah kita, ketika kita melakukan ibadah, semuanya karena isti'anah, karena inayah, pertolongan dari Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami hanya kepada Engkau meminta beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Disebutkan memohon pertolongan setelah ibadah, ini menunjukkan bahwa ibadah sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di halaman 9 di situ, di halaman 8 dan halaman 9, ada tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kenapa al-isti'anah, minta tolong, diungkapkan setelah ungkapan ibadah? Padahal isti'anah bagian dari ibadah. Ya. Ada suaranya nggak ya? Katanya tadi Ahindar bilang nggak ada suara. Ada suara nggak? Urfan? Ada, Ustaz. Hah? Terdengar. Ada. Ada. Nah, berarti ada, Ustaz. Hendar itu dari Kuningan, Hendar. Antum masalah mungkin ini. Coba dicek. Baik, kita lanjut. Jadi penyebutan isti'anah, minta tolong, setelah disebutnya ibadah dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal meminta tolong bagian dari ibadah, apa disebut berulang? Ini menunjukkan lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadati ila al-isti'anati billah. Ini menunjukkan bahwa hamba sangat butuh pada seluruh jenis kegiatan ibadahnya atas pertolongan Allah. Maka fa innahu illam yu'inhu Allah,
Maka siapa yang tidak ditolong Allah, lam yahsulahu ma yuriduhu, maka tidak akan terhasilkan apa yang diinginkan min fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi, melakukan perintah atau menjauhi larangan. Tidak akan mungkin kita bisa menjauhi larangan Allah atau melakukan perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka tawakal. Di antara poin penting juga jemaah yang keenam adalah taubat. Nah ini, jadi bulan Sya'ban bulan taubat. Para ulama mengatakan kenapa? Karena kalau di bulan Sya'ban kita masih bergelimang dengan dosa, na'udzubillah, kita akan berat untuk melakukan ibadah. Sementara nanti di poin berikut, Sya'ban ini bulan ibadah. Sya'ban bulan puasa ini. Diperbanyak puasa, dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, kalau kita masih bergelimang dosa, belum ditobati, akan berat. Sehingga memasuki Ramadan dalam keadaan lemah. Ya, akan lemah para jemaah kalau kita di bulan Sya'ban ini. Maka berhenti, segera bertobat, agar kita betul-betul jernih, agar kita betul-betul terasa ringan, enteng dalam beramal, sehingga kita fresh ketika masuk satu Ramadan. Tobat. Ya. Dan tobat ini betul-betul tobat dan nasuha. Silakan pelajari apa makna tobat, hakikat tobat, syarat-syarat tobat. Tobat seluruh dosa yang besar, yang kecilnya, yang disengaja, yang tidak disengajanya. Mohon perlindungan kepada Allah dari tergelincir dalam dosa. Mohon kepada Allah ampunan, perbanyak istighfar, perbanyak sayyidul istighfar, zikir pagi petang, terus. Ini sebagai bentuk kita untuk bertobat kepada Allah. Kemudian kita perhatikan adalah senantiasa nanti ingat bahwa hakikat puasa kita di bulan Ramadan nanti bukan sekedar menahan lapar, menahan minum. Dan itu nanti akan dipelajari dalam fikih siam. Ya, dalam fikih puasa, bagaimana hakikat puasa. Maka membentengi puasa dari faktor yang merusak, dari faktor yang akan menghancurkan pahala dari puasa itu sendiri. Karena Allah Nabi SAW mengatakan tentang masalah hakikat puasa ini. Kata Nabi, man lam yada' qaula zur wal amala bih, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa atau amalan-amalan dosa, maka falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia nahan makan, nahan lapar, nahan haus, nahan minumnya. Artinya puasanya sia-sia. Artinya sah puasanya, ya, namun dia tidak mendapatkan pahala. Makanya kata para salaf, ahwanus siyam tarku ta'ami wa syarab. Hakikat puasa adalah bukan sekedar nahan makan, nahan minum, karena itu seringan-ringan puasa. Seringan dengan puasa adalah menahan makan, menahan minum. Tidak makan, tidak minum, gampang. Tapi menahan hal yang membuat pahala-pahala puasa menjadi hancur, menjaga mata kita, pendengaran kita, lisan kita, harus kita berpuasa. Jabir mengatakan, idza sumta, apabila engkau berpuasa, kata Jabir, maka falyasum sam'uk. Maka puasa juga lah pendengaranmu, wabasaruka, dan juga penglihatanmu, walisanuka, lisanmu, anil kadhib wal ma'as, dari dosa-dosa, dari dusta, puasa. Jadi jangan sampai puasa dan tidak puasa itu sama keadaannya. Jadi kalau seorang hamba, seorang muslim sedang puasa, harus beda posisi kedudukannya. Makanya kata Jabir, wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa. Maka jangan kau buat sama antara hari puasamu dengan hari berbuka. Jadi kalau puasa harus beda. Maka ketika ada orang mengganggu, yang kalau orang sedang puasa, boleh kita katakan, ini shaim, afwan, ana sedang puasa. Dan itu bukan riya. Boleh diucapkan. Namun sebagian ulama mengartikan, perkataan ini shaim itu maksudnya dalam hati. Maksudnya orang yang sedang puasa diganggu orang, atau sedang puasa mendapatkan hal yang membuat dia harus mengeluarkan hal-hal yang dosa, kata-kata yang dosa misalnya. Nah, ingat, dia sedang puasa. Jadi ada dua pendapat dari ulama dari maksud. Kalau ada orang yang mencela kita sementara kita puasa, maka ucapkan saya sedang puasa. Nah, ucapan saya sedang puasa ini bisa diucapkan memang betul-betul dohirnya lisan mengucapkan, tapi bisa juga maknanya kita ingat hati kita, jadi tidak usah diucapkan, namun hati kita mengatakan bahwa kita sedang puasa, maka sabar, tahan. Karena hakikat puasa itu adalah al-imsak, menahan, sabar. Baik.
Kemudian para jemaah sekalian, poin berikut di antara poin bagaimana persiapan kita menjelang Ramadan di bulan Sya'ban ini adalah menyambut Ramadan dengan persiapan ilmu. Jangan sampai nanti pas di bulan Ramadan baru kita pelajari tentang apa? Ilmu tentang berkaitan hukumnya ahkamus siyam. Hukum-hukum puasa tentang Ramadan, apa amalan yang harus diprioritaskan di bulan Ramadan. Betul, semua ibadah bagus, tapi di bulan Ramadan apa amalan spesialnya? Ini kita tidak bisa tahu kecuali dengan kita mengkaji, mempelajari, dan itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Jadi jangan sudah Ramadan baru belajar. Makanya kalau mengkaji ahkamus siyam, fikih siyam, sekarang pelajari. Jangan sampai salah, keliru dalam waktunya atau pas pada waktunya. Ya. Banyak sekali fadilah tentang keutamaan mendasari amal ibadah kita dengan ilmu. Di situ dibawakan beberapa riwayat-riwayat, ayat-ayat dari perkataan para salaf. Ya. Itu silakan dibaca dari mulai halaman 11 ya. Halaman 11, 12, 13 terus itu terkait masalah ilmu, pentingnya ilmu, derajat kedudukan ilmu, dasar ilmu terhadap amal perbuatan amal ibadah kita. Baik. Poin berikutnya para jemaah sekalian, ini yang juga mungkin harus kita perdalam adalah tentang persiapan berkaitan khusus di bulan Sya'ban. Namun juga perlu diperhatikan bahwa kita menjelang Ramadan ini harus betul-betul juga ikut bagian dalam mempersiapkan masjid, memfasilitasi orang-orang ibadah. Kita harus targetkan sekarang ini. Kita harus targetkan kita akan memberi makan orang yang berbuka puasa. Kita akan targetkan untuk memfasilitasi masjid untuk tarawihnya. Persiapkan karpet-karpetnya masjid siap untuk Ramadan. Itu kita harus ikut andil itu jemaah. Nah, inilah persiapan kita. Ya. Sebab orang yang membuat atau mempelopori suatu kebaikan akan mendapatkan pahala sebanyak sejumlah orang yang berbuat kebaikan tersebut. Tanpa kurang sedikit pun amalan mereka. Ya. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Dan ini ma'ruf, diketahui masalah ini. Nah sekarang poin penting para jemaah, pembahasan terakhir. Memperbanyak amal saleh di bulan Sya'ban secara umum dan puasa secara khusus. Puasa secara khusus. Kenapa puasa para jemaah sekalian yang diprioritaskan di bulan Sya'ban? Dan Nabi SAW di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa tidak seperti bulan-bulan lainnya. Maka keliru kalau ada orang Islam yang memperbanyak ibadah puasa di bulan Rajab kemarin, puasa-puasa sunnah maksudnya, namun di bulan Sya'ban lalai. Itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi. Bulan Sya'ban itu bulan manusia lalai dari puasa, kata para ulama. Ya. Bukan lalai sedekah, bukan lalai tahajud, bukan lalai puasa. Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan yang manusia lalai darinya. Itu bulan yang antara Rajab dan Ramadan. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan dia bulan di mana diangkatnya amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Dan aku suka amalanku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka para jemaah sekalian, maksud bulan Sya'ban dilalaikan oleh manusia, kata Al-Imam Syaukani dan ulama-ulama lain, ini yang dimaksud lalai itu lalai puasa. Lalai puasa. Makanya amalan prioritas di bulan Sya'ban puasa. Berbanyak puasa. Dan memang di antara hikmahnya para ulama mengatakan minimal 3 ya. Kenapa puasa yang jadi amalan spesial? Yang pertama karena bulan Sya'ban bulan dilaporkan amal. Sementara amalan yang utama kalau amalan kita sedang dilaporkan dan kita beramal, amalan utamanya itu adalah ketika amal dilaporkan itu puasa. Makanya Senin Kamis Nabi berpuasa. Karena Senin Kamis dilaporkan amal. Ya. Yang kedua berjemaah, kenapa puasa? Karena sebagai bentuk tamrin. Tamrin itu sebagai bentuk latihan atau pemanasan. Karena kalau kita sudah terbiasa di bulan Sya'ban puasa, ini sebagai latihan, nanti masuk Ramadan terasa enteng, ringan berjemaah. Beda dengan orang yang seumur-umur nggak pernah puasa. Di Sya'ban nggak puasa. Seumur-umur nggak puasa. Masuk Ramadan,
tanggal 1 Ramadan itu puasa sampai duhur tuh kadang-kadang sudah hampir pingsan. Berat. Orang enggak seumur umur enggak pernah puasa. Maka mari Ramadan Sya'ban ini perbanyak puasa. Karena itu Nabi yang mencontohkan. Lalu yang ketiga, kenapa Sya'ban ini perbanyak puasa? Ini kenapa puasa amalan spesial di bulan Sya'ban? Sebagai bentuk amalan qobliyah. Sebagaimana sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Demikian pula puasa. Puasa Ramadan, yani puasa wajib di Ramadan, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya sebagai puasa tambahan. Qobliyahnya yaitu perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ba'diyahnya yaitu perbanyak ibadah puasa, yakni 6 hari puasa setelah Ramadan di bulan Syawal. Karena kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyami dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Jelas ya? Inilah 3 sebab atau 3 hikmah kenapa puasa amalan spesial di bulan Sya'ban. Apa yang pertama jemaah? Sya'ban dilaporkan amalan kepada Allah. Amalan tahunan ya. Amalan tahunan. Kalau amalan pekanan Senin Kamis. Kalau amalan harian setiap sholat subuh, setiap sholat asar. Lalu apa hikmah yang kedua? Sebagai ibadah latihan, sebagai pemanasan, sebagai pembiasaan agar di Ramadan kita menjadi ringan. Dan yang ketiga sebagai ibadah qobliyah. Ya. Demikian berjemaah. Kemudian terakhir bahwa ada amalan-amalan yang kaum muslimin semangat mengamalkan di bulan Sya'ban, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Ya. Ada istilah di malam nisfu Sya'ban itu ada istilah sholat di situ. Maka perlu beberapa poin yang harus kita garis bawahi di sini. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban ada hadis-hadisnya, memang dia hadisnya sahih. Bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Ya. Memiliki keutamaan. Di mana dalam hadisnya disebutkan malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada hamba, ya, di malam nisfu Sya'ban, kecuali orang berbuat syirik, kecuali orang yang ada permusuhan sesama saudaranya. Kata Nabi, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah taala menampakkan atau turun bisa di malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Diampuni seluruh dosanya dari hamba-hamba kecuali orang musyrik, orang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Nah, hadis ini sahih. Namun hadis ini walaupun memiliki keutamaan malam nisfu Sya'ban, bukan berarti seorang muslim mengkhususkan ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban, kecuali kalau ada dalilnya yang mendasari. Ada dalil sahih yang mendasarinya, baru boleh. Di antaranya adalah sholat. Disebut dengan sholat alfiyah atau sholat nisfu Sya'ban. Sholat 100 rakaat dengan membaca qul di setiap rakaat. Maka ini tidak dibenarkan. Sebagaimana kata Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Disebutkan, kata Imam Nawawi, wahatani sholatan, 2 sholat ini, sholat raghaib, sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, dan malam sholat di nisfu Sya'ban, sholat di malam nisfu Sya'ban yang disebut sholat alfiyah. Kata Imam Nawawi, wahatani sholatani bid'atani munkarani qabihatan. 2 sholat ini adalah 2 sholat yang bid'ah, jelek, lagi munkar, enggak baik, jangan dilakukan. Sholat alfiyah, sholat raghaib juga jangan, karena hal itu tidak ada dasar. Kata Imam Nawawi, fala yaghtar bi dzikrihi ma fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu dengan disebutkannya 2 sholat tersebut di kitab Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin. Aw bil hadisil madhkur, atau dengan hadis-hadis yang disebutkan. Fa inna kulla dzalika batilun, karena hadis-hadis semuanya adalah batil, tidak benar, tidak sahih. Oleh karena itu, berjamaah sekalian, amalan-amalan, semua amal silahkan lakukan, namun jangan mengkhususkan, menganggap ini lebih utama dan semisal karena sebab
ini bulan Syaban atau nisfu Syaban, kecuali puasa. Kalau puasa ada dasarnya. Adapun salat malam Syaban, maka ini perlu kepada dalil. Dan sementara tidak ada dalil. Termasuk berziarah kubur. Ziarah kubur dilakukan kapanpun. Namun ketika meyakini di bulan Syaban adalah ziarah, apalagi katanya saling minta maaf. Minta maaf kepada orang yang telah mati. Tidak ada dasar ziarah kubur diutamakan di bulan Syaban. Ziarah kubur kapanpun lakukan. Adapun menghususkannya di bulan Syaban, maka ini tidak benar. Para jemaah sekalian. Maka dan banyak amalan-amalan lain yang jelas kita simpulkan bulan Syaban ini bulan ibadah spesial lagi, ibadah puasa. Karena ada apa? Karena hikmahnya untuk kita membiasakan diri agar mempermudah agar kita bisa maksimal ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Ya, demikian. Mohon maaf para jemaah sekalian karena Zoom kita ini masih percobaan pakai Zoom yang gratis ya. Waktunya terbatas, hanya 45 menit. Maka silakan mungkin kita gunakan sisa waktu kalau ada yang bertanya. Tafadhol. Baik, bagi para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, tafadhol bisa disampaikan untuk saat ini. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin menyampaikan langsung untuk mic-nya dinyalakan kembali. Tafadhol. Nah, Ustadz, untuk mengawali sesi tanya jawab ini, Anda ingin bertanya, Ustadz. Nah, Ustadz, apakah ada batasan-batasan tertentu ketika kita mengamalkan ibadah-ibadah yang berasal dari sebuah hadis yang lemah atau dhaif, Ustadz? baik. Barakallahu fikum. Ulama mengatakan berdalil dengan hadis dhaif tentang fadilah keutamaan amal, maka ada yang membolehkan, namun memberi syarat. Jadi tidak mutlak boleh. Bolehnya itu yang pertama, syaratnya hadis dhaif itu dhaifnya ringan. Bukan dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu, tidak ada keringanan untuk atau tidak dibolehkan berdalil dengan hadis palsu. Walaupun untuk masalah fadhail amal atau keutamaan amal. Terus yang kedua, syaratnya adalah jangan meyakini itu hadis Nabi. Ya, coba. Jangan meyakini itu sabda Nabi. Bagaimana kita berhujah ya, ini berdalil dengan sesuatu yang kita tidak yakin. Itu syarat. Jadi jangan sampai dianggap ini sabda Nabi. Silakan mau beramal tentang keutamaan amal tersebut dengan dasar ada tadi misalnya hadis namun tidak sahih, tapi jangan dianggap itu hadis sabda Nabi atau ucapan Nabi. Kemudian yang ketiga, ya, hadis itu jangan disebar. Gitu. Jangan disebar-sebarkan. Dan kenyataannya ternyata syarat-syarat ini tidak ada pada saudara kita yang mengamalkan hadis-hadis yang katanya hadis lemah untuk fadhail amal. Karena yang mereka gunakan bukan lemah lagi, tapi hadis palsu. Seperti terkait masalah bulan Syaban, sholat alfiyah tadi, ya, termasuk masalah-masalah ibadah di bulan-bulan yang lain. Nah, demikian. Ini ada syarat dan syarat itu sulit terpenuhi. Sehingga kembali kepada hukum asal, kita harus beribadah walaupun dalam fadhail amal dengan hadis yang sahih. Nah, barakallahu fiik. Baik, untuk para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, di kolom komentar nggak ada? Iya, belum ada, Ustaz. Baik. Jadi insya Allah untuk ke depan kita ini percobaan pakai Zoom yang gratisan. Ke depan insya Allah kita akan pakai yang pro supaya waktunya maksimal. Bisa 1 jam lebih dan peserta juga bisa lebih banyak. Insya Allah. Baik. Ada? Baik. Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin tafadhol untuk ditutup karena khawatir nanti terputus. Nah, barakallahu fikum. Nah, gimana, Ustaz? Lebih audinya kurang jelas, Ustaz. Waktunya tinggal sebentar lagi mungkin. 6. Waktunya tinggal sebentar lagi. Mungkin lebih baik kita tutup ya kajian ini karena daripada nanti putus secara mendadak, lebih baik kita tutup dan silakan antum tutup sampaikan kepada para jemaah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan untuk
para pemirsa yang telah mengikuti kajian live di kesempatan pagi hari ini. Nah, ini ada yang baru mengirimkan pertanyaan, Ustaz. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dari Risma Umu Muhammad Nazir, beliau mengajukan pertanyaan, Ustaz, untuk mengetahui hadis dhaif dan hadis yang satunya tadi apa, Ustaz? Baik. Untuk mengetahui hadis yang dhaif atau hadis yang tidak sahih atau hadis yang palsu, ya ada ilmu khusus dalam masalah ini. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka cukup kepada penjelasan ulama yang memang kredibel di bidangnya. Kalau misalnya dalam sebuah buku, sebuah kitab disebutkan hadis ini dhaif, siapa yang mendhaifkan, misalnya Syekh Albani rahimahullah misalnya, maka itu sudah cukup bagi kita. Dan juga ada khusus kitab beliau namanya Silsilah Hadis Dhaif wal Mawdu'ah. Jadi kumpulan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, itu bisa kita pelajari di situ, dicek di situ. Jadi kalau kita nih yang awam tentang ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, cukup kita dengan merujuk kepada buku-buku khusus yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah tersebut. Demikian mungkin Ummu Risma ya, barakallahu fiik. Nah, ya dari 3, monggo dibaca. Suara antum dibuka Urfan, mic-nya. Tadi lupa di mute, Ustaz. Nah. Tapi Ustaz, untuk pertanyaannya dari beliau tadi, Afan Ustaz izin bertanya, untuk bulan Ramadan lebih utama mana, memperbanyak menghatamkan tilawah Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Untuk Ramadan kita fokuskan khataman. Ya, jadi untuk Ramadan kita khatam, bukan lagi tafsirnya, bukan, karena Ramadan bulan Quran, bulan bacaan. Karena para salaf pun mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Quran. Jangan fokus ke hafalan, ya hafalan untuk merojaah silakan. Tapi targetkan mengkhatamkan. Dan para salaf memang ada target-target walaupun di luar Ramadan, apalagi ini Ramadan. Imam Syafi'i itu khatamnya selama Ramadan 60 kali khatam Quran. Ya, malam sekali khatam, siang sekali khatam. 1 bulan berarti 60 khatam Quran. Dan banyak riwayat-riwayat dari para salaf, demikian semangatnya mereka dalam mengkhatam Al-Quran. Demikian barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan dari Abu Azka, Afan Ustaz izin bertanya, apakah ada dasarnya mengkhususkan sholat tahajud berjamaah, yaitu tahajud tengah malam selama 10 hari terakhir berturut-turut, Ustaz? Baik. Sebenarnya kalau penetapan itu hanya secara umum saja dalil-dalil untuk kita lebih giat lagi di 10 malam terakhir, karena Nabi SAW karena yajtahidu fil ashil awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh ibadah di 10 yang akhir yang tidak seperti dari malam-malam sebelumnya. Itu saja dari secara umum. Oleh karena itu kita kan kalau tarawih di 10 akhir itu sampai double. Pada isya tarawih, nanti setelah waktu yang malamnya pun disebut tahajud, atau disebut juga sebenarnya tarawih juga nggak masalah disebut tarawih. Nah, dasarnya secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak, karena juga sholat malam itu tidak ada batasan rakaat. Jadi yang sudah sholat di ibadah isya, sholat lagi tidak masalah. Hanya saja witir tidak boleh diulang 2 kali. Karena kalau witir 2 kali sudah bukan witir lagi, namanya berarti sholat genap. Makanya kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Ya. Jadi demikian, dalil secara umum, dan itu dibolehkan. Kita tidak mengkhususkan berarti, karena memang ada dasarnya 10 hari akhir, 10 malam akhir Ramadan kita ditingkatkan ritme ibadah. Berarti sholat malamnya tingkatkan, baca Qur'annya tingkatkan, sedekah ditingkatkan secara umum. Nah, barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Nah, mungkin baru saja pertanyaan yang terakhir yang bisa kita sampaikan, Ustaz, mengingat waktunya sudah tinggal sedikit mungkin. Jadi kita akhiri saja, Ustaz. Nah, Ustaz. Kita ucapkan jazakumullah khairan Abu Ghaziyah Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan kesempatan waktu dan ilmunya semua, dan juga kepada para jamaah yang telah mengikuti kajian live di kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberikan hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.